Terus ada yang tanya netizen, emang sepatu ada teknologinya nih? Kau pikir buat sepatu ada bulut-bulutan gini tuh gimana ceritanya? Hah? Dimasukin apa nih? Hah? Ada bulut-bulutan gini, terus di satu sisi, si On buat sepatu bolong-bolong. Kau pikir ini apa? Hah? Kau pikir ini bukan teknologi? Apa? Slow banget buat sepatu bolong-bolong gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng 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 dan kita tanya jawab dengan tim. Ini Pak, kemarin tuh kayaknya banyak yang nggak percaya nih kalau outfit lari Bapak tuh murah-murah. Banyak yang ngira tuh mahal, 400.000, 200.000. Itu yang aslinya berapa sih Pak harganya Pak? Mahal-mahal semua. Jadi, buat kalian nih yang nggak percaya, Yang pertama, saya clear nih. Saya clearkan ya. Yang mahal dari saya itu rata-rata sepatu. Ya, sepatu. Karena saya memang koleksi sepatu. Kenapa? Karena saya punya bisnis di bidang sepatu. Ya kan? Jadi sekaligus saya beli sepatu, dipakai bisa buat branding dan eksperimen cuci sepatu dari Susan Care. Yang pertama, pada nggak percaya, headband saya tuh 40.000. Nih, harga berapa? 20.000. Beli 2 40.000. Zoom kan deh. Lihat gak deh? Hah? Harga berapa kau lihat? 20.000 di Tokped. Nih, wristband towel sport polosan. Harga berapa kau lihat? 20.000. 20.000 ngeyel kan? Nah, jersey. Jersey Tiento saya itu 225. Jersey Duraking 200. Heartstrap itu 245. Nih, yang bilang kaos kaki. Kenapa kaos kakinya nggak pakai 30 ribuan? Bos, kau tahu kukuku copot? Kau tahu dia? Nih, kukuku, black two, copot satu. Ini bukan karena salah size. Karena ketika long run, ini benturan terus kakinya. Nah, makanya kami beli kaos kaki yang proper. Minimal untuk meminimalisir blister. Kaos kaki 30.000 gimana? Ya kakinya atlet bro. Kaki saya itu baru 2 tahun latihan lari. Ya, otomatis saya beli kaos kaki yang proper. Kaos kaki yang jari-jari semua. Nih yang saya beli. Ngeyel ya. Di luar negeri kan kalau brand luar 400.000, 600.000. Nih, kaos kaki injijiran lightweight no show neon. Untuk kaos kakinya jari-jari. Tuh, 195.000. Kaos kakinya 195.000. Tapi itu buat yang jari-jari. Sepatu. Sepatu mana lari yang under 300? Cuman kaki, tuh dipakai. Ye. Cuman kalau yang ini kan eksperimen. 2 juta, 3 juta, 3,5, 3 juta, 3,5, 3 juta, 4 juta, 4 juta. Memang yang namanya kolektor kok. Celana saya kemarin revisi, bukan Tracksmith, tapi Field Track, pirong atas saya butuh. Jadi pada dasar yang mahal tuh kalau nggak jam, kaos kaki, pasti sepatu. Ya, sepatu 300. Ya saya pakai Kodachi, bisa pakai Kodachi, bisa, tapi plantar fasciitis nanti. Kenceng sih kenceng, tapi plantar fasciitis. Kau lari pakai Converse aja bisa kalau basicnya kenceng. Tapi nanti kalau plantar fasciitis gimana? Hah? Itulah, kau lari pak, orang basicnya kenceng, lari pakai sepatu basket bisa kenceng. Ya tuh saya sepatu basket lari. Iya, tapi buat pivot sepatu basket itu. Sepatu badminton bisa buat lari, bisa, tapi kan buat loncat sama pivot. Coba kau badminton pakai sepatu kayak gini. Ayo, badminton kau pakai kayak gini. Ayo, badminton pakai kayak gini, melengseng ankle-mu itu. Jadi pada dasarnya, mau lari, mau mahal, mau murah tuh nggak apa-apa. Cuman beneran, aparel saya yang atas, kaos, celana, headband, kacamata tuh Saturday seri aktif, ini 400.000. Yang mahal lensanya, karena minusnya gede. Wristband, itu murah. Yang mahal dari saya, kaos kaki 200, sepatu tuh antara 300 sampai 3,5 juta. Jam 14 kalau di harganya. Tapi ini memang full gitu loh. Gitu bro, jadi memang gak ada gimmick gitu. Yang headband, percaya bro. Mana linknya dok? Banyak gak percaya. Nih ya, tokonya AM Sport. Nah nih, AM Sport tokonya. Beneran 20.000, nih belinya 3 bulan yang lalu. AM Sport. Headband running, tenis gym 100%, 20.000. Headband tenis ikat, black 20.000. Wristband towel polosan, 20.000. Ngeyel loh. Case HP ini 30.000. Masih iPhone X. Ah. Yang itu iPhone 11. Apa kau? Ini kan kesel. Cuman kalau sepatu kayak gini nih yang saya suka. Nih,
Dan ini banyak yang tanya, emang sepatu lari lokal sama luar itu beda gimmick doang. Gimmick matamu. Yang dibeli itu teknologi. Terus ada yang tanya netizen, emang sepatu ada teknologinya nih? Kau pikir buat sepatu ada bulut-bulutan gini tuh gimana ceritanya? Hah? Dimasukin apa nih? Hah? Ada bulut-bulutan gini, terus di satu sisi, si on buat sepatu bolong-bolong. Kau pikir ini apa? Hah? Kau pikir ini bukan teknologi? Apa? Slow banget buat sepatu bolong-bolong gini. Kemasukan kerikil gak enak. Terus yang ini malah apa? Bulet-bulet. Nah, dua sepatu dua beda. Beda apa? Beda bentuk. Ini bolong-bolong, ini bulet-bulet. Terus ada lagi. Yang apa namanya? Kita cek tuh. Si ini Mizuno Prophecy. Kurang bolong apa lagi? Ini kau bilang bukan teknologi. Senggang banget bro buat sepatu kayak ginian. Buat apa? Buat rokok ini. Hah? Buat apa? Buat apa? Rokok. Buat apa? Buat nyelipin apa di sini? Hah? Ini 3,6 beli di Korea. Jadi sepatu itu yang brand lokal. Terus kau lihat brand lokal apa yang kayak gini? Nah makanya brand lokal dan brand luar itu bedanya memang beneran teknologi. Teknologi brand lokal tuh sulit ngejar brand luar. Kau pengen, nih yang saya beli. Ini apa? Ini New Balance Full Cell Propel. Lihat empuk, dia empuk, enak. Tapi ada siangnya. Ini bisa buat gym. Ini bukan karbon. Ini plate biasa, TPU. Terus kau beli apa? Nah, kalau kau pengen sepatu lari berteknologi harga murah, ya sulit lah. Sulit lah. Kangki bisa. Nih, Kangki Tirta. Iya, Kangki bisa. Tapi ada di toko. Kalau ini dijual toko, bangkrut Kangki nih. Makanya cuma dijual di TikTok Shop. Karena nggak ada margin buat bayarin toko. Otak kau dipakai. Jengkel banget saya dibilang, brand lokal dan brand luar tuh cuma gimmick, carbon plate gimmick. Carbon plate gimmick. Gimmick. Hah? Gimmick kau bilang? Gimmick. Gimmick kau bilang, ha? Gimmick kau bilang, ha? Gimmick kau bilang. Oh, sampai bunyi itu, ha? Hah? Gimmick kau bilang. Gimmick. Ada nggak lokal gitu, Pak? Nih, Kangki. Setinggi tadi. Carbon plate itu yang diincar stiffness-nya, kekakuannya. Agar mantul. Kok gimmick, nggak tahu apa-apa bilang gimmick. Saya ini 15 tahun di industri sepatu. Dokter jualan sepatu. Emang kenapa? Emang kenapa kalau dokter jualan sepatu? Saya jualan sepatu dari 2009. Dari Kaskus. Dari ada akun Fufu Fafa. Itu saya sudah jualan. Nama akun saya Sekwan. Di Kaskus nama akun saya Sekwan. Skwan, sales Skwan. Dari 2009 saya ngaskus. Anak lama ini. Cendol saya 2 bar. Enak aja bosku. Nih teknologi. Ini dipencet bisa ngembung. Sepatu tuh ada teknologinya. Tuh kau pikir. Mau kukumu hilang tuh. Hilang nih kukumu. Ini gara-gara uji coba beberapa brand lokal. Saya tuh ngorbanin kaki untuk trial beneran. Saya tuh kalau review brand lokal dipakai beneran. Nih resikonya kalau kita gonta-ganti sepatu. Ini ada beberapa, ini gara-gara apa? Gara-gara pakai salah satu merek brand lokal, nggak bisa saya sebut. Ternyata sizingnya aneh. 45, tapi ternyata dipakai dia nggak ngegrip nih kaki saya nih. Copot kukunya tuh. Copot nyet. Mau kau review sampai kaku copot? Mau kau? Udah dikasih review gratis, ini yang beli bacot mulu. Dibilang gimmick lagi. Gimmick. Nih, mana nih? Mana nih? Yang dibilang gimmick lagi tuh. Babi tuh, yang bilang gimmick tuh. Nih, ku bilang Mizuno tuh aneh. Sama-sama harga 3 juta. Sama-sama seri wave. Ini bolongnya kecil, ini bolongnya gede. Hah, gimana? Terus di satu sisi, ya. Di satu sisi, yang mana tadi? Yang ini. Ini bukan yang bolong-bolong, malah bulet-bulet. Hah, ini namanya teknologi, Mas. Beda-beda. Sepatu itu dijual per tujuannya. Kayak sepatu basket. Kenapa sepatu basket itu kokoh? Kenapa? Karena dia buat loncat, stabilisasi, sama pivot. Kalau sepatu basket pakai sepatu lari, ankle sama Achillesnya bisa putus. Yang diutamakan dari basket itu support ankle-nya, support Achillesnya. Tuh loh. Berarti nggak dipakai? Ya enggak. Terus gym. Kenapa sepatu gym harus flat? Kenapa sepatu gym harus flat? Nih, kenapa flat? Karena biar beban tubuhnya merata, biar squat counter deadlift-nya enak. Nih sepatu gym favorit saya, Nano X4. Saya punya dari Nano 1, 2, 3, 4. Beda-beda fungsinya.
Beda-beda. Bisa Pak, bisa kamu lari pakai sepatu futsal bisa. Kalau kau teruskan 5 tahun remuk tuh sikilmu. Bisa lari pakai Jordan, bisa. Tapi bisa kencang, bisa. Tapi kalau diteruskan remuk. Itu kemarin pelari kayaknya pakai nenten kencang. Kalau udah basicnya kencang mau pakai bakia nyeker juga bisa Mas. Lu kan kemarin juara 1-2 di Maybank. Orang lari kencang tuh karena latihan. Cuman sepatu yang proper akan meminimalisir cedera. Nah, teknologi sepatu yang proper akan meningkatkan 1% kemampuan dari atlet. Makanya kayak contoh juara maraton FM itu biasa dilihat sepatunya apa. Kemarin kan apa? Adidas Evo yang cuma dipakai 42 kilo langsung dibuang. Cuma sekali pakai bro. Trepes sepatunya itu. Karena full pylon. Nih Saucony nih. Saucony Omni Grid. Apa teknologinya? Tuh, Sheng sama di sininya. Mirip apa coba? Mirip New Balance 1906R. Mirip. Ini teknologi yang dibeli. Dok, saya pakai Salomon XT6 buat trail. Ini bukan buat trail. Tuh, dipakai beneran. Ini buat trekking, bukan buat trail. Kalau trail, pakainya apa? Pakai Salomon yang apa? Salomon Speed Cross. Bukan yang seri XT. Yang XT itu buat trekking doang. Yang ini, Salomon yang hiking. Mana Salomon hiking? Ditaruh bawah-bawah. Itu ada Hoka KH juga. Ini yang sepatu saya, Speed Goat. Ini buat trail. Ini Speed Goat series. Ini buat trail, Speed Goat 6. Buat trail run. Tapi ringan. Beda sama, memang bentuknya aneh. Kenapa aneh? Biar kalau hilang tuh kelihatan orangnya. Jangkrik di gunung bro, gelap. Terus sepatunya mau all black. Saya pengen gorpor. Terus kalau kamu hilang, sepatumu hitam, gimana cara nyarinya kalau di gunung? Kau kenapa sepatu trail run itu norak? Tahu? Karena biar kalau amit-amit kau hilang, kau jatuh ke jurang, kelihatan dari warna sepatumu. Misal, kamu trail run, kepleset jatuh jurang, terus ini kebentur, pingsan. Kamu kan nggak bisa minta tolong. Yang kelihatan apa? Sepatumu yang norak ini, yang warnanya sepatu trail warna norak. Itu biar kalau kenapa-napa kelihatan, Mas. Makanya kalau kena cahaya ada reflektornya mantul. Gitu loh. Orang-orang ini loh. Dipikir sepatu lari norak-norak. Sepatu lari norak-norak tuh biar kalau lari di jalanan kena cahaya motor tuh kelihatan Mas. Ya dokter pakai hitam. Ya resiko. Ini kalau dipakai ke malam kayak demit ini. Nggak kelihatan apa-apa ini. Nih kita lihat mantul gak nih? Tuh nggak segede yang carbon plate. Tuh. Ini sepatu favorit saya karena enak buat harian. 1,8. Ada di atasnya full cell rebel, ada di atasnya full cell trainer, ada di atasnya full cell pacer, ada di atasnya full cell yang paling terakhir Elite SC4. Beda-beda fungsinya itu. Dibilang gimmick loh, jingga teknologi. Ada jurusannya kalau mau kuliah. Jurusannya namanya S2 Magister Sport Science. NTU ada itu. Iya, S2-nya tuh ada, namanya Sport Science. Tuh, empuk-empuk. Nih. Tuh. Terus bilang, outsole-nya cuma di depan. Kau lihat New Balance outsole-nya nggak ada yang di tengah. Nggak ada yang di tengah, di depan sama belakang doang. Anjing kesel banget aku tuh. Udah sotoy, nggak tahu lagi. Terus kenapa Super Blast mahal? Nih kalau lihat Super Blast. Anjing salah lagi itu ngomong kemarin. Nah, padahal bukan karbon. Tapi bisa kayak gitu loh. Itu yang menyebabkan Super Blast tuh laris. Bukan karbon tapi pantulan stiffnya udah kayak karbon. Makanya disebutnya Super Blast, Super Trainer. Kan kesel ya orang-orang tuh. Nih, ininya FF Blast. Ininya FF Turbo. Jadi dua sol, double layer ya. Makanya, kalau nggak paham sepatu memang nggak usah sotoy. Nah, brand lokal tuh juga harusnya mulai disiplin. Kenapa? Buatlah sepatu sesuai genrenya. Lihat, Kangki genrenya baru 2 yang keluar. Easy Run sama buat daily training. Daily training itu gym dengan kawan sama easy run. Kita belum buat yang long run. Ada sepatu long run bisa buat easy run. Jarang. Easy run ya easy run, long run ya long run. Long run tuh rata-rata sepatunya tebel. Kayak gini. Tuh, ini sepatu long run. Nah, sepatu jarak pendek itu biasa trapeze kayak hyperdrive. Trapeze. Sepatu daily itu biasa stabil. Karena masih enak buat jalan kaki dan pace bawah. Kau lari pakai pace 6 dengan sepatu kayak gini gimana ceritanya, Pak ya? Misal kamu pakai pace 8, lari pakai pace 8. Gimana ceritanya lari pace 8 pakai sepatu kayak gini? Hancurlah kakimu.
Melengseh lah orang nggak ada heel yang ini. Kalau pace lambat itu biasa jatuhnya heel drop duluan. Jadi gini, karena pace-nya lambat. Kalau pace kenceng pasti akan midfoot sama tuh. Makanya ini buat pace kenceng. Belum saya pakai ini masih bersih, kenapa? Takut lah. Pace saya masih 6, ngapain pakai ini? Melengseh sih gile. Ngeyel ya, orang-orang tuh dibilangin ngeyel-ngeyel ya, sotoy. Padahal saya tuh udah ngurus sepatu dari 2009 loh, jualan saya itu. Kalau nggak jual sepatu mana bisa lulus? Emang kenapa kalau dokter jual sepatu? Masalah buat ente? Hah? Masalah buat ente? Dokter Martin aja, dokter ortopedi buat sepatu dokter Martin kok. Dokter Dokmart. Itu ortopedi, Google sekarang. Coba lihat Google. Apakah dokter Martin beneran dokter? Google. Dokter nggak? Iya. Hah? Tuh, satu dokter saya punya brand sepatu. Bisa nggak dokter Tirta punya brand sepatu? Bisa. Bisa, tapi sekarang mampunya baru kolaborasi. Kenapa dokter nggak bikin brand sepatu? Kau pikir buat pabrik murah? Kau pikir buat pabrik kayak buat rumah? Hah? Kau pikir buat pabrik itu kayak buat anak? Hah? Buat pabrik itu mahal, puluhan M. Makanya kolaborasi dulu sama orang biar tahu basicnya. Bener kan dokter kan? Ortopedi kan? Nggak tahu, kasih aja ke dia nanti di capture. Orang-orang yang bilang ini, satu dokter jual, terus kau bilang, dokter Martin, dokter kok jual sepatu. Kau pakai tuh sepatunya. Kenapa saya marah-marah? Karena banyak orang mengkotak-kotakkan. Karena dia dokter, dia nggak boleh jual sepatu. Padahal sepatu itu, pemilihan sepatu yang salah, itu menyebabkan yang pertama apa? Tuh, kaki saya itu salah milih sepatu. Pakai sepatu vulcanize. Bunion, cuk. Bajingan bunion ini loh. Ini bunionnya untung belum karah. Masih segini. Kalau udah miring harus dioperasi. Ini yang normal. Karena salah size, ternyata kaki saya wide. Dipaksa pakai sepatu vulcanize yang menyempit. Bunion, cuk. Makanya nggak bisa pakai Converse 70s. Dipotong ininya. Orang-orang ini sudah sotoy tapi bacotnya gede banget. Ya kenapa bilang gede? Saya pakai Converse nggak apa-apa tuh. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa memang. Tapi bukan berarti karena kamu nggak apa-apa, orang lain tuh suruh niru kau. Kita kan edukasi berdasarkan ilmiah yang benar. Bukan pseudoscience. Dan Bapak sudah nyobain. Hancur kukuku, Cok. Kalau ada beberapa brand lokal yang jelek. Ada, tapi pernah kupost. Enggak. Nggak tega. Nggak tega. Ada beberapa yang jelek banget ada. Hancur sampai dipakai tuh nggak layak itu disebut running shoes. Tapi saya post, enggak. Nggak tega. Kenapa? Saya kalau kritik tuh pasti personal. Nggak akan saya publik. Beda kayak dulu, norak pas zaman norak gitu loh. Kalau yang saya post tuh rata-rata yang sudah saya pakai dan beneran bagus. Saya pakai dulu. Nggak berani kalau ada contoh brand dokter review brand saya tapi jangan dipakai. Nggak refund lah, buat apa? Review ya dipakai lari lah, nggak gimmick-gimmick doang. Nih kayak contoh. Tahu nggak kenapa nih nggak saya post? Ini Fresh Foam 1080 yang versi grey. Tahu kenapa nggak saya post? Lari pakai ini lecet, melicet. Ininya liningnya leather, bro. Ini kena mata kaki pasti lecet. Ini ternyata bukan buat lari, ini cuma buat style. Ini liningnya leather. Kau pakai lari, lecet nih. Harusnya dari mesh. Makanya ini nggak bisa buat, walaupun bentuknya lari, Fresh Foam 1080, ini versi untuk jalan kakinya. Enggak, ini masih bisa buat lari. Sepatu lari itu pasti liningnya harus dari mesh, kalau nggak dari kain. Gitu loh. Kelihatan semua nih sepatu mana yang enak, mana yang nggak enak. Tuh, ini enak banget ini yang ngebuat PB saya berkali-kali. Adios Pro 3. Aduh. Keras. Steve. Dah nggak bisa diapa-apain ya. Ini sepatu basket yang paling saya suka. Antakae. Tuh, stabil, rubber, bisa buat lari, bisa. Bisa kalau cuma buat lari bisa, tapi sakit. Ini memang buat basket, bukan buat lari. Tuh. Enak ini. Bawahnya rubber, ininya pilon. Top. Bagus lagi. Ini belinya di Store 3. Nih Instagramnya Store 3. Klik ya. Jadi sepatu itu digunakan sesuai kemampuannya masing-masing. Bukan gimmick. Makanya ketika saya beli sepatu mahal itu saya beli teknologi. Kalau aparel kenapa, Dok? Karena saya bukan atlet. Aparel ringan itu baru terlihat kalau orangnya tuh kenceng banget. Tapi kalau sepatu itu kelihatan di karakter untuk mencegah cedera. Kalau aparel tuh fokusnya ke speed. Paham? Aparel tuh fokusnya speed. Ngaruh karena ringan, terus biar keringatnya cepat nguap. Tapi kalau sepatu tuh ke bentuk kaki, mencegah cedera.
Makanya karena saya nggak kenceng-kenceng banget, aparelnya lokal-lokalan yang menurutku kualitasnya masih mepet-mepet, nyaman lah. Tapi kalau saya sudah kenceng banget, saya akan beli 2 times U yang compression, beli compression Nike, ya, karena udah kenceng. Lomba sprint deh. Enggak long run, tapi yang speed endurance namanya. Ortus Solar, kau bandingin sama Metaspeed, gila kau. Ketinggalan teknologi kita itu. Lah kenapa ke orang Indonesia tidak bisa mengejar teknologi? Karena mahal, bos. Sport gini, jurusan sport science di Indonesia aja itu masih dikit. Itu kalau dari saya. Nah, kalau kalian mau nyusul di teknologi sepatu, kuliah tuh sport science. Atau ikut jadi dokter. Atau desainer produk desainer tuh di ITB. Kan ada tuh produk desain, ada kan? FSRD ya, bukannya? Apa? Produk desain tuh jurusan apa? Nggak tahu, ada pokoknya. Nah, itu aja kalau dari saya.